dimanapun awak berada, selamat menjalankan uronyo medang bagi ada jutaan Jepang. Nah, sebuah cerita di jutaan Jepang ya, ternyata bukan di zaman musik aja ada orang yang ngambil punya orang lain atau mengaku punya karya orang lain. Nah, di punya orang Buddha juga ada di jutaan Jepang. Tapi memang ini bukan official sih, masih grup gitu ya. Jadi semalam itu sempat cek ribut sama beberapa anggota di grup, anggota grup orang Buddha lah bisa kita bilang gitu ya. Jadi mereka ini ngebahas masalah ekstensi yang ada di aplikasi CSR. Ekstensi itu ada Cuka dan Jepang adalah merupakan di mana untuk orang Buddha bisa bermain HP, seperti scroll dan sejenisnya lah gitu ya, kayak membuat apapun yang mereka buat. Nah, jadi dengan ekstensi ini mereka juga sekarang udah bisa ngeliat foto, ngedetect apapun, pokoknya segala hal mereka bisa ngedetect dengan adanya ekstensi ini. Cuman yang nggak habis pikir gini, misalnya nih C yang buat script untuk si ekstensi ini. Nah, C udah capek nih bongkar script tersebut gitu ya kan. Nah, datang Bang Ari sama teman-teman yang lain ngerubah. Nah, merubah karya orang tersebut. Sakit hati nggak ada suka terbang? Pasti sakit ya. Tapi ternyata ada suka terbang dari zaman 2018 C ikut grup ya. Ternyata memang realita yang ada seperti itu gitu. Kalau misalnya di dunia orang nampak kan masih wajar lah ya. Mereka saling ngambil lagu gitu kan, terus dituntut ke pengadilan, dituntut ke jalur hukum. Nah, ini pun ekstensi juga dibawa-bawa ke sana gitu. Nah, yang jadi pertanyaan C, apakah polisi mau mengurus hal-hal begitu? Nah, sehingga nggak hanya di situ aja, bahkan BRI Liga 1 yang disiarkan oleh Radio Gelora pun mau dituntut ke jalur hukum gitu. Padahal ya, kalau misalnya kita mau dibilang mau dituntut ke jalur hukum, tentu Radio Fortuny Jawa Barat juga harus dituntut karena yang menyiarkan dulu mereka gitu loh. Jadi ternyata persaingan dalam dunia orang Buddha itu seperti itu, adik suka Jepang, bawa-bawa hukum, tetapi kuliahnya bukan kuliah hukum, tapi hanya ya untuk memamerkan segala hal dalam segi konten gitu. Nah, yang lebih uniknya lagi ada jutaan Jepang, mereka buat konten di TikTok. Nah, buat konten di TikTok, live di TikTok gitu ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sebagai orang Buddha ini masuk nggak ke TikTok World? Nah, orang awal saja yang masuk ke TikTok World, mereka itu tidak ada mengumbar isi konten loh sebenarnya. Tapi seperti apa sih yang disebut TikTok World itu? TikTok World itu ternyata hanya berlaku untuk orang-orang yang nge-vlog, bukan orang live 24 jam, live sambil tidur, ngedesah dan segala macam gitu ya. Itulah yang terjadi di kehidupan realita orang Buddha di kita. Nah, jadi untuk orang nampak nih, pesan saya, kalau ada akun-akun yang misalnya nggak ada gambar ya, nggak, walaupun kita nggak bilang semuanya, yang ada gambar, yang nggak bisa berinovasi gitu ya, yang nggak kreatif, nggak usah di follow dah. Karena kalau di follow untuk apa? Mereka bisa aja ngejatuhkan teman-temannya sendiri. Nggak semuanya sih memang, tapi sebahagian yang kita temukan di lapangan. Demikian ada Cukaan Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.